Amma ba'du. Hak utamamu para ahli, para ulama, para asatidz, para abah, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua RW yang kami hormati, ketua takmir masjid beserta jajaran pengurus, yang kami hormati ketua jajaran siswa beserta juga jajaran pengurus beserta abah-abah calon anggota BPJS Ketenagakerjaan. Pertama-tama dan paling utama, marilah senantiasa kita limpahkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita masih diberi kesehatan, keluangan waktu dan keteguhan iman sehingga dapat berbuat jahat pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat serta cuaca yang alhamdulillah sebetulnya sangat mendukung adanya sosialisasi ini. Kedua kalinya sholat ma'assalam karena senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dia akan memberikan syafaat kepada kita lebih-lebih di yaumul qiyamah nanti. Tak lupa kami atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih atas kerawuhan panjenengan semua di tempat ini dalam rangka sosialisasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lina Putri Mayangsari. Kebetulan alhamdulillah manusia sangat beliaunya bisa rawuh di sini. Walaupun namanya Ibu Lina Putri Mayangsari, ternyata pegawainya adalah Tretan TV dari Madura. Alhamdulillah. Jangan tidak semuanya orang Madura bernama Siti. Mayangsari. Jadi nanti ya mudah-mudahan pertemuan ini akan memberikan wawasan, pencerahan kepada kita terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah, sekali lagi kami atas nama pengurus semuanya mengucapkan, warga juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerawuhan panjenengan di tempat ini, di tempat yang penuh berkah dan barokah ini. Sekali lagi mudah-mudahan nanti sosialisasi ini nanti bisa disampaikan ke yang lainnya. Sebetulnya ini suatu forum yang sangat bermanfaat karena nantinya tentunya untuk kedepannya bagi semua pekerja sektor non formal. Jadi prinsip di sini yang penting yang jelas semuanya harus punya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi untuk menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini kami apakah kira-kira mengganggu atau kita biasa atau bagaimana? Untuk atau televisi saja? Ya. Baik. Mari kita buka acara pada hari ini yang nanti pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan-sambutan atau arahan-arahan, yang ketiga langsung di sosialisasi dan yang berikutnya tanya jawab serta nanti kita akhiri doa. Dan mohon dengan jangan kita tolong yang bisa untuk mengundang yang lainnya sehingga akan lebih banyak yang bisa mendengarkan atau mendapatkan informasi langsung dari BPJS Ketenagakerjaan, bukan melalui orang lain, bukan melalui TikTok, sehingga apapun yang nanti dengan menanyakan bisa didengarkan. Termasuk lagi yang memang sudah punya, karena terus terang kadang yang punya kartu BPJS Ketenagakerjaan itu tidak paham akan hak-haknya. Kalau kewajibannya itu sudah kewajiban perusahaan, tapi haknya mungkin belum banyak yang paham akan. Baik, agar kegiatan malam ini pagi ini menunjukkan barokah serta dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kita semua. Kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan umum kita surat Al-Fatihah. Bila tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Syekh Al-Fatihah. Untuk berikutnya arahan dari kedua adalah siswa Makkah kepada yang agama Ustaz Bapak Selamat Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli wajhin wa tin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dengan karunia-Nya hingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua yaitu selamat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya nanti pada akhir yaumil kiamat diberikan syafaat dari beliaunya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga kami sampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ketua RW dan juga Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Barokah dan seluruh para hadirin sekalian yang pada hari ini kita berkumpul. Dan juga kami sangat banyak terima kasih kepada Ibu Rina Putri Mayangsari. Alhamdulillah dengan kesediaannya secara ikhlas pada pagi hari ini dia dapat hadir untuk memberikan berkat kepada kita tentang masalah yaitu BPJS ketenaga kerjaan. Mudah-mudahan bisa nanti kita pahami, dimengerti dan juga nanti bisa kita mempunyai yaitu rasa untuk mengetahui arti daripada BPJS ketenaga kerjaan. Sekali lagi kami sangat banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian, yang mudah-mudahan nanti Bapak-Bapak sekalian bisa sebagai peserta dan juga bisa melaksanakan apa arti daripada BPJS ketenagakerjaan ini. Saya kira kami tidak panjang lebar untuk berkata-kata sambutan. Yang penting mari kita dengarkan bersama untuk memahami tentang masalah BPJS ketenagakerjaan. Saya kira cukup demikian saja masalah sambutan kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada kedua mahasiswa atas arahannya. Untuk berikutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Barokah kepada Ustaz Sudarmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk para ulama yang senantiasa bertaklim, yang kami hormati Bapak Ketua RW 06 Perumahan Taman Sari Rogo dan juga pengurusnya yang mewakili, kepada Ketua Jana Yesus Makkah Ustaz Bapak SE yang kami hormati, beserta seluruh jajaran pengurusnya dan juga penasihat Jalan Yesus Makkah yang alhamdulillah ada hadir juga Gus Sosok Sugeng yang lupa kepada para undangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Ibu Rina Putri Mayangsari. Alhamdulillah beliau tinggal di mana? Di Buduran. Beliau
hari Minggu, hari Ahad yang seharusnya istirahat, tapi masih meluangkan waktu untuk bisa memenuhi undangan dari Jalajis, yang mana pada pagi ini dengan tujuan bersama yaitu untuk mensosialisasikan bagaimana kiprah BPJS Ketenagakerjaan, fungsi dan lain-lainnya, sehingga kita semuanya yang nanti akan menjadi calon peserta atau nanti akan menjadi peserta bisa paham akan tentang dan kewajiban. Yang kedua kalinya sholawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelas semuanya akan mendapatkan sholawat dari para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Khalil bahwa pada pagi ini di masjid kita tercinta Masjid Al-Barakah menyelenggarakan satu kegiatan insyaallah kegiatan yang baik yang penuh berkah dan berkah sesuai dengan masjid kita, yang mana sejalan dengan apa yang menjadi visi dan misi dari Masjid Al-Barakah, yakni yang pertama bagaimana bisa membangun peradaban umat Islam kaum muslimin yang ada di perumahan kita tercinta ini menjadi lebih beradab, menjadi lebih baik lagi. Yang kedua tentunya mempunyai niat yang tulus dan ikhlas bagaimana masjid ini bisa memberikan kemaslahatan untuk umat, ya wabil khusus lagi yaitu kaum muslimin yang ada di perumahan wanita mencari toko. Maka dengan ini sangat sejalan dengan kegiatan akan adanya kesejahteraan dari khususnya mungkin kaum duafa, khususnya yang memang akan lebih berhak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada dari Jalajis Makkah ini. Tentunya secara bertahap sudah mulai kita rasakan bersama-sama dari beberapa program-program yang sebelumnya sudah berjalan. Di antaranya ada kegiatan Gober yaitu sedekah beras yang juga sudah berjalan. Monggo bagi jamaah yang memang merasa dan membutuhkan untuk beras, misalkan ini tersedia ada dispenser. Terus yang terbaru kemarin itu juga ada POR yaitu potong rambut yang tentunya diperakarsai oleh Jalajis, yang mana kalau lihat dari harga sangat terjangkau, hanya 10.000, sangat jarang saat ini potong rambut itu 10.000, rata-rata sudah 15 sampai 20. Tapi di kami yang di jalan-jalan oleh Jalajis itu harganya cuma 10.000. Berharap bahwa uang itu nanti yang didapat dari penghasilan potong rambut itu pun nanti akan kembali kepada warga. Jadi bukan kembali kepada pengurus untuk memakmurkan pengurus, tidak, tapi kembali kepada warga atau jamaah. Maka dari itu monggo kita bersama-sama dukung, kita support bersama-sama. Insya Allah kita juga pasti akan pertimbangkan setiap kegiatan yang ada, karena ini terkait juga dengan finansial, sehingga mungkin kita tidak bisa dengan serta-merta kegiatan itu langsung begitu banyak kita nanti akan realisasikan. Ya, jadi akan secara bertahap sesuai dengan finansial yang ada di jalan ini, dan juga tentunya nanti akan berpedoman dari apa yang menjadi visi dan misi dari Masjid Al-Barakah. Yang perlu kita ketahui bahwa Jalajis ini adalah bagian dari sub-organisasi yang ada di Masjid Al-Barakah. Termasuk tadi yang sudah disampaikan ada Al-Amanah. Al-Amanah itu adalah kegiatan yang memang mengayomi untuk yatim piatu dan duafa. Ini jasanya namanya yatim. Nah, untuk itu monggo kita bersama-sama mendengarkan secara antusias
termasuk nanti kalau ada yang tidak jelas atau mungkin belum clear, monggo bisa ditanyakan sama-sama. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Rina dan juga tim dari Jalazis yang sudah memprakarsai untuk kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat positif dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila dari takmiran masjid ini dalam memberikan pelayanan masih kurang bagus. Salah satunya mungkin LCD yang belum kita bisa realisasikan. Karena mohon maaf mungkin ada beberapa prioritas yang memang kita akan laksanakan. Insya Allah nanti kalau itu sudah kita jalankan, dan nanti tahapannya akan menyediakan prasarana yang memang lebih dibutuhkan untuk kita semuanya. Itu aja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas segala arahan yang disampaikan oleh Ketua Kamil, dan mudah-mudahan ke depan bisa berbuat dan berbakti yang lebih banyak untuk kemaslahatan masjid ini. Baik, untuk berikutnya prakata atau sambutan dari Ketua LPITA kepada Ustaz Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Fatah, Ketua Jalazisna, Rencana Yadli, Wakil juga Pak Hadir, dan mungkin ini sebagai peserta dari RT yang hadir di Masjid Al-Fatah, serta yang saya hormati khususnya narasumber Mbak Syam, Mbak Ina. Pada intinya saya mewakili seluruh warga Wakarsa RW 06 yang telah merasakan nilai-nilai manfaat dari kelembagaan yang di masjid. Salah satunya terobosan yang paling cepat dilakukan oleh para Jalazis ini, Jalazis Mekah, ya Makkah ya. Masjid Al-Fatah. Jadi ada spesialis. Saya kira waktu yang jalan persen juga bingung menjaring atau apa, ternyata potong rambut itu salah satu. Nah sekarang saya langsung saja ke Mbak Rina ya. Mbak Rina betul ya? Iya, narasumber yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana manfaat daripada BPJS Ketenagakerjaan. Yang kapan hari saya dilaporkan oleh Bapak Abalir bahwa BPJS Tenaga Kesehatan juga akan dilakukan. Mungkin sekarang BPJS Ketenagakerjaan yang mana saya sendiri sebenarnya sudah mulai. Ketika saya selesai pensiun dari perusahaan asuransi, ditambah BPJS juga ada pekerjaan. Terus saya namanya ikut BPJS Mandiri. Sudah 1 tahun ini lebih. Jadi program ini kan manfaatnya bagus kalau saya kira memang salah satunya adalah melalui masjid ini, karena lebih menyentuh mungkin ke hal-hal yang religi dan sebagainya. Karena saya door-to-door Pak Takmir, jadi untuk mandirian ternyata semuanya ujungnya uang. Kalau di sini kita lihat sesuai dengan yang saya lakukan di 36.000 tahun pajak, berarti 40-an lah kita aja, 40-an berjalan. Insya Allah saya ketika di perusahaan bisa memanfaatkannya atau mendapat manfaatnya, itu saya kira baik sekali karena ini walaupun program pemerintah sampai difasilitasi dengan marketing. Mungkin caranya seperti ini, karena sebenarnya cara pelindungan mereka di dalam masyarakat bisa sampai menyeleksi pada BLT dan sebagainya. Sedangkan ketenagakerjaan menyangkut jiwa, menyangkut juga mengenai santunannya, ini mungkin lebih detail ya. Nanti mungkin diuraikan benar-benar bermanfaat. Ya nggak saya istilahnya saya sudah masuk kemudian saya praktekkan, nggak mungkin. Akhirnya nggak mau. Karena ini menyangkut kecelakaan dan kematian. Jadi insya Allah di titik itu
dengan bisa meyakinkan mengenai iuran yang semurah mungkin dan bermanfaat. Cuma itu aja. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Pak RW atas arahan yang diberikan, dan mungkin saat ini langsung saja kita dengarkan sosialisasi, dan alhamdulillah ini sudah ada live streaming ya. Tidak saya lupa. Apa? Ya nanti di-upload ya. Oh, hanya rekaman ya, recorder Iya. ya. Terima kasih alhamdulillah. Ini juga sehingga kalau misalnya ada recordnya atau rekamannya itu mungkin ada yang lupa, ini bisa nanti kita buka lagi. Dan alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada yang sudah lama, dan monggo kita dengarkan arahan atau sosialisasi dari Ibu Rina ini ya. Kepada beliaunya kami sampaikan tiang-tiang dengan segala hormat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Jalan Resmi dan Wakil Ketua Pak Abu Bakar Sarjo, yang kami hormati juga Ketua Takmir Masjid dan juga Ketua RT 06 ya Pak. RW 06 perumahan Wahyu Taman. Desa Sumput ya Pak ya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Tadi sudah disebut-sebut nama saya Pak ya. Perkenalan lagi Pak, karena kalau tidak kenal maka tidak saya. Perkenalkan Pak, nama saya Rina. Tadi sudah disebutkan nama lengkapnya oleh Pak Ali ya Pak ya. Nama saya, kalau panggilannya Rina Pak, saya petugas BPJS Tenagakerjaan yang di kantor cabang Sidoarjo. Kalau pernah lewat Taman Pinang di samping EF Pak, nah itu kantor saya. Monggo kalau misalkan mau main, mau tanya juga terkait dengan program BPJS Tenagakerjaan, monggo nanti bisa langsung dengan saya. Bapak tadi sudah sempat sebelum acara ngobrol-ngobrol dengan Pak Ali ya terkait dengan Jalan Sisnu ini. Memang programnya sangat bagus sekali ya Pak ya, untuk kesejahteraan juga masyarakat yang ada di sekitar sini ya Pak ya. Kalau di BPJS Tenagakerjaan sendiri Bapak mungkin tadi Pak RW sampun pernah jadi peserta ya Pak ya di BPJS Tenagakerjaan. Sudah punya kartunya. Nah di sini ada yang pernah jadi peserta juga Pak di BPJS Tenagakerjaan? Sampun ya Pak ya. Mantan semua ya Pak ya. Jadi memang ada Wis diambil ya? Bapak sempat disinggung antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Tenagakerjaan. Memang kita ada berbeda Pak. Perbedaan antara yang satunya ketenagakerjaan, yang satunya kesehatan. Kalau kesehatan biasa yang dipakai oleh kita semua ya Pak, kalau misalkan sakit, panas, batuk, misalkan ibu-ibu yang mau melahirkan, itu pakainya BPJS Kesehatan. Nah, karena yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan itu hanya satu program saja Pak, program Jaminan Kesehatan Nasional. Dan yang diikuti itu adalah seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari bayi baru lahir sampai dengan orang tua ya Pak ya, semuanya wajib ikut BPJS Kesehatan. Nah di kita, di program kami di BPJS Ketenagakerjaan ini berbeda Pak dengan kesehatan. Kalau kesehatan ini yang di cover adalah seluruh masyarakat Indonesia. Kalau di kita yang wajib ikut adalah hanya yang bekerja saja Pak, yang punya pekerjaan saja. Kalau misalkan tidak punya pekerjaan, misalkan ibu rumah tangga, beliau kan tidak bekerja gitu Pak, itu tidak wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan di kami BPJS Tenagakerjaan itu programnya banyak Pak. Kalau kesehatan kan cuma satu satu saja Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau di kita ada 5 program Pak. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, yang ketiga jaminan hari tua, yang keempat jaminan pensiun, terakhir itu yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Dan memang di BPJS Tenagakerjaan itu kita punya beberapa segmen ya Pak. Kalau misalkan Pak RW sudah pernah ikut, itu biasanya kalau ikut perusahaan itu masuknya yang segmen formal.
Jadi dia bekerja memang di bawah instansi atau badan usaha tertentu. Itu masuknya segmen formal. Nah, kalau satunya lagi kita ada namanya segmen informal atau bukan penerima upah, yang memang dia bekerja bukan di bawah instansi atau badan usaha, jadi bekerja untuk dirinya sendiri. Contoh misalkan bapak-bapak sekalian ini yang ada dalam forum ini itu bisa masuk ke dalam segmen yang informal, Pak. Nah, kemudian ada juga segmen jasa konstruksi. Biasanya kalau di alun-alun ini kan sedang ada renovasi ya Pak ya. Nah, itu juga didaftarkan Pak pekerja proyeknya di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau ada resiko, penanggungannya sudah ke kami. Terakhir itu juga ada namanya PMI, Pekerja Migran Indonesia, TKW, TKI itu Pak, itu juga tercover di kita. Sebenarnya prinsip BPJS Ketenagakerjaan itu hampir sama dengan Lazisnu, jalan Lazisnu ya Pak ya. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak, prinsipnya jadi yang kita dapatkan bisa dikembalikan ke peserta, gitu ke masyarakat yang ada di sekitar. Sama kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu juga kita prinsipnya nirlaba Bapak Ibu. Jadi keuntungan yang memang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan itu sebisa mungkin kita kembali lagi ke peserta sesuai dengan berupa manfaat ya, baik itu manfaat jaminan sosial, jaminan kesehatan kerja, kematian dan hari tua. Sebelum tahun 2019 Bapak, untuk jaminan kematian di kita itu santunannya 24 juta. Sekarang di setelah tahun 2019 bulan Agustus kemarin ada peningkatan manfaat karena itu tadi, karena kita nirlaba. Kenaikan manfaat yang di kami itu karena adanya keuntungan di BPJS Ketenagakerjaan. Yang awalnya 24 juta jadi santunan kematiannya 42 juta rupiah. Nah, itu salah satu contohnya ya Bapak ya. Nah, di kita ada beberapa program untuk yang sudah dapat selebaran ya Pak. Ini untuk khusus yang pekerja informal. Jadi yang pekerja informal itu di sini memang bisa ikut di 3 program Pak. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun. Jaminan hari tua maksud saya. Ini saya jelaskan sedikit terkait dengan jaminan kecelakaan kerja ya Pak ya. Supaya sekilas aja mungkin Pak, supaya tidak ngantuk mungkin ya Pak. Nanti mungkin bisa sekalian nanti langsung sharing. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung aja mau ditanyakan di Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama itu adalah jaminan kecelakaan kerja Pak. Jaminan kecelakaan kerja ini adalah manfaat program dari BPJS Ketenagakerjaan yang mengcover apabila ada resiko kecelakaan kerja yang diakibatkan karena hubungan pekerjaan. Ruang lingkupnya Bapak mulai dari berangkat kerja di tempat kerja sampai pulang kembali ke rumah. Nah, apabila ada resiko selama itu ada kaitannya dengan pekerjaan, nah itu di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Apa saja Pak yang di-cover dari jaminan kecelakaan kerja ini? Yang pertama, biaya perawatan pengobatan. Biaya perawatan pengobatan di kita itu unlimited Bapak Ibu ya. Nggak ada ingatnya ya Pak ya, Bapak-bapak ya. Bapak ini sesuai dengan kebutuhan medis. Jadi berapapun biaya, asalkan itu sesuai dengan kebutuhan medis yang dibutuhkan, itu kita tanggung. Beda dengan kesehatan. Kalau kesehatan kan ada kelas-kelasnya ya Bapak ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kita tidak ada kelas, semuanya sama Pak. Nah, ketika terjadi kecelakaan kerja, kita tanggung sesuai dengan kebutuhan medis. Kemudian ketika terjadi kecelakaan kerja itu, ada masa di mana kita misalkan tidak bisa bekerja nih Pak, karena mengalami kecelakaan kerja. Misalkan pas mau berangkat kerja di jalan raya, misalkan keserempet ya Pak ya, jatuh, patah tulang. Nah, karena kecelakaan kerja ini dan resiko yang tadi mengakibatkan kadang kalau patah tulang kan biasanya lama ya Pak pengobatannya, bahkan sampai berbulan-bulan. Misalkan selama 2 bulan yang bersangkutan tidak bisa bekerja, di kita ada yang namanya STMB, santunan tidak mampu bekerja. Jadi selama tidak bekerja, gaji yang bersangkutan itu kita yang mengganti dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan pelaporan gaji yang dilaporkan ke kami. Itu yang kedua ya. Jadi santunan tidak mampu bekerja. Kemudian yang ketiga, ketika mengalami resiko kecelakaan kerja itu tadi Pak, biasanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, sembuh ya Pak. Yang kedua, mengalami kecacatan. Dan yang ketiga, bisa jadi meninggal dunia. Kalau yang sembuh oke, berarti dia akan kembali lagi bekerja. Kalau misalkan
mengalami resiko, misalkan alhamdulillah ini mengalami kecacatan ya Pak. Misalkan ketika pekerja, kemarin saya ada Pak, perusahaan binaan saya kebetulan beliaunya itu di bagian packaging. Nah, mengalami risiko kecelakaan kerja jari tengahnya ini Pak, jari tengahnya ini kena mesin sehingga harus diamputasi. Nah, setiap anggota tubuh kita ini Pak itu ada nilainya. Setiap ruas jari kanan atau kiri itu semua ada nilainya. Ketika terjadi suatu kecacatan, baik itu kecacatan fungsi, anatomis ataupun kecacatan total, di kita ada santunan yang diberikan kepada si tenaga kerja itu tadi, sesuai dengan kecacatan yang dialami. Kemudian kalau misalkan itu yang kedua ya Pak, kalau misalkan mengalami kecelakaan, kalau misalkan yang tidak kita harapkan ya Bapak sampai dengan meninggal dunia, di kita juga ada santunan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunannya berapa? 56 kalikan upah yang dilaporkan di kami. Nah, plus misalkan di kita itu sudah menikah, sudah punya 2 orang anak ya Bapak Ibu ya. Nah itu plus beasiswa untuk maksimal 2 orang anaknya dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi kalau meninggal dunia dapat santunan untuk ahli warisnya plus beasiswa untuk 2 orang anaknya dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Itu untuk jaminan kecelakaan kerja. Nah, berapa iurannya untuk jaminan kecelakaan kerja itu? Tadi yang sesuai saya sampaikan terkait dengan manfaatnya ya Bapak. Untuk iuran jaminan kecelakaan kerja itu sebesar Rp10.000, sama seperti potong rambut tadi Pak. Nah, Rp10.000 itu untuk 1 orang 1 bulannya Pak. Jadi pengcoverannya seperti yang tadi saya sampaikan. Seperti itu gitu. Dan kalau untuk manfaat yang program yang kedua, Bapak, itu yang jaminan kecelakaan kerja ada yang ditanyakan Pak. Ada yang pernah misalkan ketika di perusahaan ada yang pernah mengalami risiko pas di jalan atau pas kegiatan dinas? Mohon maaf, ini kan biar nanti langsung tepat sasaran. Untuk sementara yang bisa kami cover dari Garasi sendiri adalah yang iurannya 16.800. Itu kira-kira haknya Mas. Terus yang kedua minggunya mungkin mohon maaf. Ini kan yang sektor informal harus mempunyai kegiatan ekonomis. Semisal orang jual pentol misalnya, mau pulaan dari sini ke pasar Larangan, tepung misalnya, terus kepleset atau serempet, itu apakah juga bisa masuk dalam santunan itu? Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya sektor informal ini, maka nanti pelaporannya untuk pendapatan per bulannya, karena nanti itulah yang menjadi patokan dari ini, karena sekali sekian bulan dan segala macam ini seperti apa? Apakah harus katakanlah mendekati UMR atau bagaimana? Siap, terima kasih Pak Ali. Yang pertama terkait dengan tadi ya Pak, tentang pentol ya, ini terkait dengan kecelakaan kerja. Pas mau membeli bahan-bahan ya Pak untuk pembuatan pentolnya mungkin ke pasar Larangan, kemudian jadi risiko kecelakaan kerja terpleset sampai dengan jatuh. Nah selama itu Pak, itu ada kaitannya dengan pekerjaannya beliau sebagai pedagang pentol itu tadi, itu tercover di BPJS Ketenagakerjaan resikonya Pak. Jadi resikonya ini untuk ruang lingkup kecelakaan kerja itu mulai dari berangkat kerja, di tempat kerja sampai dengan pulang kembali ke rumah. Atau misalkan ada kegiatan dinas, contohnya misalkan tukang pentol ya Pak, dari dia berangkat dari rumahnya Pak ke tempat jualannya, atau kalau misalkan dia muter ya selama dia muter itu sampai dengan dia pulang kembali ke rumah, itu kita yang cover apabila ada kecelakaan kerja. Atau ketika beliaunya itu misalkan belanja ke pasar, pas dia untuk kebutuhannya untuk pembuatan pentol tadi ya Pak ya, itu apabila ada resiko yang menanggung adalah BPJS Ketenagakerjaan seluruhnya Pak, biaya perawatan pengobatan sampai dengan sembuh. Nah terkait dengan pembiayaan tadi yang tadi saya sebutkan, iurannya kan untuk dua program 16.800 ya Pak, itu sudah untuk 2 program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang mana untuk dasar upah yang tadi Pak Ali tanyakan, dasar upah untuk pekerja informal ini biasanya kita tetapkan 1 juta Pak. Makanya untuk iurannya bisa didapatkan untuk 2 program 16.800 rupiah. Dimana untuk jaminan kecelakaan kerjanya itu 10.000,
karena itu adalah 1% dari upah yang dilaporkan. Karena upahnya 1 juta, maka untuk jaminan kecelakaan kerjanya 10.000 ya. Kemudian untuk jaminan kematian itu dia flat di semua upah 6.800 rupiah. Jadi memang di pekerja informal ini Pak, biasanya dasar upah yang kita gunakan adalah dasar upah terendah 1 juta rupiah. Kalau misalkan nih Mbak, ini saya biasanya pekerja mandiri, ternyata kalau saya rata-rata upah bulanan saya itu misalkan di 3 juta. Itu bisa juga Pak disampaikan ke saya. Karena nanti untuk perhitungan iurannya kita berdasarkan dengan upah yang dilaporkan ke kami. Misalkan 3 juta, ya kita hitung dulu untuk iurannya berapa. Karena memang iuran ini berdasarkan pelaporan upah yang ke kami. Tapi memang betul Pak, karena nanti kita hitung berdasarkan upah yang dilaporkan ke kami. Cuman biasanya untuk pekerja yang informal ini kita pakai dasar upah terendah 1 juta Bapak. Itu di seluruh Indonesia sama. Tapi kalau misalkan memang ada yang upahnya mau dinaikkan, nah monggo itu bisa juga dikomunikasikan dengan kami. Seperti itu, makanya didapatkan iurannya 16.800. Itu terkait kecelakaan kerja ya Bapak. Kalau misalkan nantinya ya ada risiko kecelakaan kerja, Pak Ali mungkin dengan bapak-bapak yang lain mungkin kalau misalkan ada kejadian, kita tidak mengharap ya Pak, mudah-mudahan sehat semuanya, tidak terjadi apa-apa. Cuman kalau misalkan terjadi risiko kecelakaan kerja, kira-kira apa yang perlu dilakukan pertama? Biasanya itu Pak, biasanya bingung. Sudah jadi peserta, tapi nanti kalau kejadian bingung mau ngapain. Gitu ya Pak. Yang pertama Bapak, kalau terjadi kecelakaan kerja di Sidoarjo ini sudah banyak rumah sakit yang sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Pak. Yang paling dekat di sini rumah sakit apa Pak? Delta ya. Delta Surabaya itu juga sudah kerjasama dengan kami. Tapi kan kita tidak bisa memilih ya Pak, kecelakaan kerjanya pas di mana. Misalkan tadi pas pedagang pentol dia kan muter ya Pak ya, muter. Nah kecelakaan kerjanya kita tidak bisa milih. Masa milihnya yang dekat sama rumah sakit nggak bisa milih ya Pak ya. Kecelakaan kerja ini ketika mengalami resiko, misalkan orang tersebut dibawa ke rumah sakit terdekat, fasilitas kesehatan terdekat, ternyata fasilitas kesehatan terdekatnya misalkan klinik ya Pak, klinik misalnya klinik kecil memang misalkan belum kerjasama dengan kita, nggak apa-apa, penanganan perawatan pengobatan pertamanya di klinik tersebut meskipun belum kerjasama nggak apa-apa Pak. Nanti minta aja dirujuk ke rumah sakit yang kerjasama dengan kami. Supaya apa? Kalau untuk yang tidak kerjasama biasanya harus reimburse Pak. Jadi biayanya kita tanggung dulu, dibayarkan dulu oleh kita, baru nanti diklaimkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau rumah sakitnya sudah kerjasama, nah itu langsung nanti tidak ada perlu biaya yang dikeluarkan Pak. Langsung nanti dari pihak rumah sakit dengan segala pemberkasan yang ada yang akan menagihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Ditanggungnya sampai kapan? Sampai dengan sembuh Pak. Sampai dengan sembuh. Jadi kalau misalkan tadi patah tulang, dia kan perlu kontrol ya Pak ya. Misalkan harus lepas pen yang nantinya itu tidak butuh waktunya, kadang bertahun-tahun ya Pak. Pembiayaan kontrolnya itu juga masih kita tanggung sampai memang dokter yang menangani tersebut menyatakan bahwa si peserta benar-benar sembuh, baru kita tutup kasus kecelakaan kerjanya itu. Kalau misalkan dari dokter itu belum menyatakan sembuh, berarti untuk kasus kecelakaan kerja itu masih terbuka. Kalau ada kontrol dan pengobatan lanjutan, itu tetap bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan ya Pak ya. Nah di rumah sakit kerjasama, ketika mengalami risiko kecelakaan kerja, biasanya ditanyakan nomor KTP atau kartunya Pak. Nah dicek, karena rumah sakit itu sudah link dengan sistem kita. Ketika dicek, eligible atau tidak, sudah peserta atau tidak. Kalau sudah peserta di kita, maka otomatis bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kecelakaan kerjanya BPJS Ketenagakerjaan ya Pak ya. Langsung rumah sakit biasanya menginfokan ke kita. Yang perlu mungkin diperhatikan juga Bapak, untuk kecelakaan kerja ini di kita itu ada minimal pelaporan Pak. Pelaporan kita itu maksimal 2 kali 24 jam dari kejadian kecelakaan kerja. Misal kejadiannya hari ini, berarti 2 kali 24 jam itu maksimal sudah harus dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau rumah sakitnya sudah kerjasama, biasanya semua pemberkasan rumah sakit yang menyerahkan peserta tinggal ngisi, nanti diserahkan ke rumah sakit kembali. Tapi kalau tidak kerjasama, berarti
tenaga kerja harus melaporkan langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan maksimal 2 kali 24 jam ya Pak ya, supaya tercover. Seperti itu. Itu untuk jaminan kecelakaan kerja. Nah, yang kedua Bapak, itu adalah jaminan kematian. Nggak enak-enak ya Pak, tapi jaminan kecelakaan kerja ini kok jaminan kematian. Memang ini pengakuran Pak, program dasar memang yang harus diikuti ada 2, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan kematian ini Bapak, ini mengcover apabila ada resiko meninggal dunia di luar kecelakaan kerja. Misal karena sakit atau misal karena kecelakaan tapi bukan karena pekerjaan ya Pak ya. Misalkan pas Sabtu Minggu keluar jalan-jalan bareng teman kemudian mengalami kecelakaan, meninggal dunia, itu masuknya jaminan kematian yang ini ya Pak ya, bukan yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja tadi. Atau misalkan karena sakit misalkan sakit jantung ya Pak, untuk perawatannya di rumah sakit pakainya BPJS Kesehatan. Tapi ketika meninggal dunia, santunan kematiannya itu yang mengeluarkan adalah BPJS Ketenagakerjaan Pak. Seperti itu ya. Karena BPJS Kesehatan itu hanya cover untuk biaya perawatan pengobatan saja karena sakit, bukan karena kecelakaan kerja. Nah, kalau misalkan sampai meninggal dunia, di kita Pak yang berperan BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan santunan sebesar 42 juta rupiah untuk ahli warisnya. Nah, kemudian dilihat lagi Pak, 42 juta sudah diserahkan ke ahli waris. Kita lihat lagi, apakah kepesertaan kita sudah 3 tahun? Karena kalau kepesertaan kita sudah 3 tahun, maka untuk maksimal 2 orang anaknya itu akan mendapatkan beasiswa dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Seperti itu. Kalau yang tadi meninggal karena kecelakaan kerja, kita tidak melihat masa iyo ya Pak. Jadi untuk maksimal 2 orang anaknya itu langsung dapat beasiswa. Tapi kalau meninggalnya di luar kecelakaan kerja, memang kita di sini melihat masa iyo dulu. Kalau masa iyo-nya sudah 3 tahun, maka si ahli waris anaknya itu dapat beasiswa dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Dan beasiswa ini, Bapak sedikit saya jelaskan. Beasiswa ini memang nanti pemberiannya secara bertahap setiap jenjang pendidikan. Kalau untuk TK biasanya TK dan SD ya Pak 1.500.000 itu setiap tahun kita berikan. Kemudian untuk SMP kita berikan 2 juta setiap tahunnya. Untuk SMA kita berikan 3 juta setiap tahunnya. Untuk jenjang sarjana atau perguruan tinggi kita berikan 12 juta setiap tahunnya. Nah, kenapa tidak kita berikan sekaligus Pak, berjenjang? Nah, karena ditakutannya kalau kita berikan sekaligus nanti nggak jadinya biaya pendidikan Pak, nanti jadinya mobil atau jadinya motor ya Pak ya. Nah, itu makanya memang harus kita berikan secara bertahap. Itu yang jaminan kematian. Sebenarnya untuk manfaat program yang diikuti oleh bapak-bapak sekalian yang nanti akan di-cover hanya 2 program itu saja Pak, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan total iurannya Rp16.800. Seperti itu. Kalau untuk program yang lainnya, untuk yang program yang mandiri ini sebenarnya ada satu lagi, itu namanya jaminan hari tua, tabungan Pak. Kalau bapak-bapak pernah lewat kantor kita di pagi hari Pak, itu biasanya rame itu mengambil tabungan di kita Pak. Nah, tabungan di kita itu kalau misalkan ada yang pernah kerja di perusahaan, nah itu nanti selepas berhenti bekerja kita kembalikan iurannya plus hasil pengembangannya, itu yang biasanya diterima oleh si peserta. Seperti itu. Itu sih Pak target program itu tadi untuk yang segmen informal. Monggo kalau tadi yang disampaikan Pak Ali mungkin yang di cover hanya 2 program ya Pak, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian saja. Tapi kalau misalkan ada yang berkenan mau ikut plus tabungan, monggo nanti bisa dikomunikasikan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak? Kalau umpamanya sewaktu belum bukan waktu bekerja, waktu mungkin malam-malam, yaitu tahu-tahu ada kecelakaan. Dia punya yang namanya itu tadi peserta BPJS atau ketenagakerjaan, tapi tidak waktu kerja dari kecelakaan, waktu malam hari. Nah, itu apakah dia bisa mendapatkan santunan atau kematian? Kalau umpamanya dia kecelakaan, apakah bisa juga dibantu gitu Pak?
Siap Pak Ketua. Jadi kalau untuk kita itu untuk yang tadi ya Pak, dia main-main malam misalnya cangkruan ya Pak sama temannya ya. Cangkruan sama temannya. Malam-malam tiba-tiba kecelakaan ya Pak. Misalkan jatuh dari mana atau masuk selokan gitu ya Pak ya. Cocok. Cocok. Iya itu Pak. Nah kalau di kita Pak untuk jaminan kecelakaan kerja memang Pak Ketua itu memang yang di cover memang yang ada kaitannya dengan hubungan pekerjaan. Nah kalau itu tidak ada hubungannya dengan hubungan pekerjaan, nah itu tidak bisa tercover Pak di BPJS Ketenagakerjaan. Tapi misalkan kalau di kita kan kalau pekerja informal ini kan tidak ada jamnya ya biasanya ya Pak ya. Kadang itu kalau tukang ojek biasanya ya Pak, biasanya saya ordernya Pak kadang subuh sampai malam jam 10. Di kita biasanya memang untuk pekerja informal itu menyesuaikan dengan pekerjaannya mereka Pak. Jadi tidak ada jam kerjanya ya Pak ya. Jadi mau dia misalkan jam 12 malam, kalau memang dia misalkan ojek betul-betul narik ya Pak ya, misalkan betul-betul bawa penumpang, betul-betul memang online, ya memang kita cover Pak untuk kecelakaan kerjanya. Tapi kalau memang kejadiannya itu bukan karena pekerjaan Pak, cangkruan tadi, nah itu memang tidak bisa di cover di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau pulang, Iya. ada ceglongan jatuh. Nah, Itu apakah kan itu tidak sengaja? Tapi kita punya ini tadi. BPJS Ketenagakerjaan. Mainnya sengaja. Itu Pak. Sekedar Pak, maksudnya ya sebetulnya paling enak yang dan paling bisa di-cover sebetulnya ini kan mohon maaf sepertinya masalah pelaporan. Seperti sampaikan beliaunya, ya sudah kerjanya dagang sama Makelaran. Dagang sama Makelaran ini nggak dihitung waktu. Dari mana? Di Makelaran ketemu klien, ojek keluar. Kenapa kan Pak seperti itu? Aduh ini kok. Sambil main catur ya. Saya gini, saya itu pengalaman. Iya. Saya itu juga pada malam hari pulang dari teman atau keblongan ada hutan sudah motor saya malu belum balik sampai menurut saya itu pergi ke saya kira karena punya BPJS ini kesehatan pergi ke ya kita diundang ke Gelora. Oh, Gelora sih. Bu, saya mau periksa ini tadi jalan waduh untuk kecelakaan nggak bisa. Terus saya alihkan itu masalah itu. Tapi saya alihkan ke pengapuran saja karena saya punya pengapuran. Bisa. Tapi kalau yang ini secara kecelakaan ya nggak bisa. Siap. Ya, mungkin ini beda ya Pak ya. Jadi kalau untuk yang Gelora mungkin Pak, memang untuk kecelakaan yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan itu memang khusus untuk yang kecelakaan akibat pekerjaan. Harusnya memang kalau itu di luar kecelakaan kerja, harusnya itu yang menanggung BPJS Kesehatan Pak. Karena kita punya segmennya masing-masing. Kalau memang kita kan memang untuk pekerja memang wajibnya punya dua Pak, kesehatan dan ketenagakerjaan. Karena memang kita di sini saling melengkapi Pak, bukan saling menggantikan. Jadi kalau untuk yang BPJS Ketenagakerjaan itu mengcover apabila ada kaitannya kecelakaan ada hubungannya pekerjaan. Jadi kata-katanya dia sedang melakukan aktivitas pekerjaan Pak. Kalau misalkan terjadi kecelakaan itu bukan karena aktivitas pekerjaan, dia mengalami resiko kecelakaan, maka yang menanggung itu adalah BPJS Kesehatan. Bisa, Makelaran. Bisa. Nah, kalau terkait itu Pak, kalau kami kan menerima laporan sesuai sama biasanya kan kalau mengenai orang yang kecelakaan itu kan kadang bingung ya Pak, nggak bisa bohong kadang kayak Pak ketika diwawancarai oleh si pihak rumah sakit kadang bilang oh ya Pak harus main sama teman. Nah itu yang untuk transaksi usaha dagang. Makanya nanti kalau ada sesuatu laporkan dulu ke pengurus nanti kita. Itu benar. Mau pergi ke tempat yang kita tuju ternyata kecelakaan, tapi ini ada urusan pekerjaan. Makelaran dagang itu bagaimana? Kalau di kami Pak, yang kata kuncinya itu sedang melakukan aktivitas pekerjaan, gitu ya Pak. Kalau memang itu tidak ada kegiatannya, tidak ada kaitannya sama sekali, memang khusus untuk misalkan main dengan teman, memang tidak bisa Pak. Nah, kalau misalkan memang kalau memang
sedang melakukan aktivitas tadi dagang dan lain sebagainya, ada hubungannya, ya selama itu ada kegiatan pekerjaan bisa Pak. Tapi kalau memang itu hubungannya dengan pekerjaan, tapi kalau memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, memang tidak bisa tercampur Pak, karena nanti yang menanggung itu adalah BPJS Kesehatan. Enggak, boleh diputus sebentar. Boleh, kayaknya akan ngelantur nanti. Ya, benar. Yang saya tanyakan dulu, yang boleh ikut BPJS Ketenagakerjaan itu pekerjaan apa aja? Itu yang perlu dijelaskan dulu, biar nggak ngelantur. Karena di sini para aba-aba ini kerjaannya satu. Ada yang kerjanya dari rumah, hanya muadzin di sini. Nah, termasuk saya kadang-kadang ke masjid ini hanya adzan. Nah, pulang ke Selio. Nah, kayak apa? Tidak minta juga ya. Nah, makanya pekerjaan apa yang boleh ikut BPJS Ketenagakerjaan dulu? Itu. Nah, apa aja? Nah, kalau jual pentol sudah bekerja gitu. Tapi muadzin ini nggak ada bayarannya, nggak ada pendapatannya. Boleh nggak ikut itu? Ini saya hanya contoh. Nah, itu yang perlu saya tahu dulu. Siap. Sebenarnya Pak, kalau untuk pekerjaan harusnya dia yang memang memiliki penghasilan ya Pak ya, harusnya ya. Pekerjaan yang dikatakan pekerjaan memang dia memiliki penghasilan. Karena kan kita dibagi beberapa segmen ya Pak. Kalau segmen yang formal memang dia bekerja atau di bawah perusahaan, yang menggaji adalah perusahaan. Bedanya ya, kalau segmen informal dia yang menggaji adalah dirinya sendiri. Nah, artinya pekerjaan itu ada kegiatan yang menghasilkan uang ya Pak ya, seperti itu. Jadi sebenarnya yang bekerja atau melakukan aktivitas pekerjaan memang dia yang menghasilkan penghasilan seperti itu. Nah, cuman memang kalau terkait dengan pekerjaan informal ini Pak, memang di kita itu bisa memasukkan maksimal 2 jenis pekerjaan. Karena memang di pekerja informal ini biasanya Pak, kadang kan orang tidak bekerja hanya di satu tempat ya Pak. Beda dengan perusahaan. Kalau perusahaan kan dia biasanya kerjanya hanya di perusahaan itu saja. Kalau yang pekerja informal ini terkadang dia selain misalkan jadi tukang mangkau, dia juga sebagai misalkan tadi relawan misalkan. Nah, itu di situ dia bisa memasukkan maksimal 2 jenis pekerjaan kita. Nah, apabila ada risiko di salah satu pekerjaannya itu, nah itu kita cover Pak, seperti itu. Itu sih kalau begini ya Bu ya. Umpamanya kita mau jadi peserta, kita jelaskan sekalian juga masalah pekerjaan kita. Informalnya saya sebagai makelar atau pedagang, terus yang kedua mungkin berurusan begitu ya Bu ya. Kalau untuk yang informal itu untuk yang di luar perusahaan ya Pak ya. Kalau yang di perusahaan kan biasanya yang wajib mendaftarkan adalah pihak perusahaannya. Tidak maksudnya kalau diri sendiri yang mendaftar mengatakan banyak informal satu ini namun sebagai boleh. Jadi kalau misalkan ada juga yang ini Pak, dia bekerja di perusahaan, cuman dia juga punya usaha di rumah misalkan ya Pak ya. Di perusahaan beliaunya sudah didaftarkan oleh perusahaan, tapi di rumah ketika dia punya usaha dagang, nah itu bisa ikut yang mandiri juga di kita. Jadi satu orang ini Pak, di kami itu boleh lebih ikut dari satu kepesertaan di kami. Seperti itu. Kadang satu orang pun, misalkan saya perawat ya Pak. Perawat itu kan dia biasanya kadang kerja di beberapa rumah sakit ya Pak. Di setiap rumah sakitnya perawat ini pasti didaftarkan oleh badan usahanya. Nah, karena kecelakaan kerjanya, kita melihat kecelakaan kerjanya Pak. Ketika si perawat ini bekerja di rumah sakit A, mengalami risiko kecelakaan kerja, sedangkan dia hanya didaftarkan di rumah sakit B, nah itu kartunya yang di rumah sakit B itu tidak bisa digunakan oleh si perawat itu ketika terjadi kecelakaan kerja di rumah sakit A, seperti itu Pak. Begitupun juga kalau misalkan kita bekerja di perusahaan, kita juga punya usaha dagang di rumah, kejadian kecelakaannya ketika memang sedang tulaan barang misalkan ya Pak, dagangnya di rumah, nah itu tidak bisa dipakai Pak, cover kartu yang di perusahaan yang kita dapat dari perusahaan, karena tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan pekerjaan ketika kita menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Nah, makanya untuk kecelakaan kerja ini Pak, memang yang di cover kaitannya dengan selama memang kata kuncinya ya Pak, selama memang ada kaitannya dengan hubungan pekerjaan di kami itu
seperti itu ya Pak ya. Pokoknya menghasilkan lagi coba. Kalau tadi saya mengatakan kalau kita bahas kerja kecelakaan misal, dan itu cacat normal. Tadi kan sempat disinggung bicara dikasih gaji, kasih 1 juta itu tadi. Mini, bisa. Tadi kan sempat bilang gitu. Kalau saya nggak salah dengar ya. Kita cacat permanen, berarti kita nggak bisa kerja sama sekali. Itu sampai berapa lama BPJS menanggung itu? Siapa STNBB ini ya Pak, santunan tidak mampu bekerja. Jadi ketika mengalami kecelakaan kerja, kemudian mengakibatkan misalkan cacat dan tidak mampu bekerja kembali ya Pak, di kita itu ada yang namanya, kalau cacat itu nanti ada santunannya sendiri ya Pak, sesuai dengan kecacatan yang dialami. Misalkan cacat fungsional, jadi misalkan tangan kita tuh masih ada Pak, tapi tidak bisa seperti fungsinya yang awal. Jadi misalkan yang awalnya bisa nekuk, nggak bisa nekuk, dan itu namanya gagal fungsi. Kemudian yang kedua cacat anatomis yang tadi saya bilang, tangannya itu kepotong, misalkan Pak harus diamputasi. Nah kemudian apa cacat total tetap dia masih ada sih Pak, cuman memang sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Nah kecacatan ini Pak, di kita ada santunannya sesuai dengan kecacatan yang dialami. Nah itu ada perhitungannya sendiri Pak di kami. Nah selain santunan cacat yang tadi saya sampaikan, di kita ada yang namanya juga STMB, santunan sementara tidak mampu bekerja. Yang mana STMB ini adalah mengganti gaji bulanan selama kita tidak bekerja Pak. Karena dasar upah yang kita pakai di sini adalah 1 juta, misalkan kita tidak bekerja nih Pak selama 2 bulan, berarti setiap bulannya BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti gajinya setiap bulannya 1 juta Pak. Sampai kapan? Selama setahun kita ganti gajinya 100% Pak, sesuai dengan yang dilaporkan ke kami. Kita kasih gajinya setiap bulannya 1 juta selama setahun. Nah, setelah setahun misalkan belum sembuh juga, maka kita akan berikan 50% dari gajinya sampai dengan sembuh atau sampai dengan meninggal dunia. Sampai dengan dinyatakan sembuh ya Pak. Kalau kecacatan itu ya Pak, kecacatan itu misalkan cacat anatomis, yaitu kan misalkan diamputasi ya Pak. Diamputasi misalkan pastinya santunannya sudah kita berikan, pastinya kan dia akan sembuh ya Pak, meskipun tidak dengan kondisi di awal, sampai dengan memang si dokter itu menyatakan sembuh, sudah bisa kembali lagi bekerja, maka santunan tidak mampu bekerjanya itu akan berhenti. Seperti itu. Itu untuk STSD. Mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa ya, perbedaan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Kalau kan saya dulu kan mungkin bapak-bapak yang lain yang masih aktif kerja di perusahaan swasta, kan ada BPJS Kesehatan. Terus keluar akhirnya kan ikut ke perusahaan BPJS Mandiri sampai sekarang. Ya. Terus kaitannya dengan program ini, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Berarti kalau merujuk yang disampaikan tadi, untuk jaminan kecelakaan kerja harusnya yang ikut tadi ada kaitannya harus kerja, ada kerja. Ya. Berarti kalau misalkan kami sama bapak, bang saya dan lainnya, ini pekerjaannya cuma MC Mbak, ngomong cucu. Berarti kan nggak nyambung saya ini sama ini. Iya kan? Mantan pekerja. Berarti kan nggak nyambung kalau ikut ini saya. Iya, mohon penjelasannya. Izin Pak, ini kan berarti pengurus untuk yang jalan siswa ya masuk ya Pak ya? Masuk kita geblak. Ya hampir kecelakaan kerja. Masuk semua ya Pak. Masuk. Jadi memang untuk pekerjaannya nanti itu yang didaftarkan itu sebagai pengurusnya itu tadi Pak, seperti itu tadi. Nah, ya karena kan masuk ke anggotaan sini tuh Pak. Nah, kalau misalkan memang selain ini, selain MC itu juga Pak, Bapak ada kerjaan lain misalkan setelah pensiun biasanya kan ngomong cewek, nggak usaha, misalkan Pak. Nah, itu juga bisa Pak, misalkan nanti masih didaftarkan oleh Pak Ali, selain mungkin pekerjaan pertamanya memang
memang sebagai pengurus yang di sini ya Pak ya, pengurus yang di Jalan Sisto. Cuman kalau misalkan memang ada pekerjaan sampingan yang bapak-bapak juga geluti di luar sebagai pengurus ini, nanti monggo disampaikan ke Pak Ali supaya direkap Pak. Nah, direkap dan nantinya ketika saya penginputan di sistem bisa saya sesuaikan dengan pekerjaan bapak-bapak masing-masing. Jadi satu kartu itu bisa untuk 2 pekerjaan. Kalau pekerjaan yang pertama sebagai pengurus Jalan Sisto, pekerjaan yang kedua monggo kalau misalkan bapak-bapak di sini punya pekerjaan lainnya bisa disampaikan. Tambah lagi. Iya. Kalau yang sudah ikut BPJS mandiri, ya seperti saya tadinya mungkin bapak lain, yang lain. Apakah kalau ikut program ini BPJS yang mandiri bisakah diputus? Maksudnya enggak ikut salah satu aja ikut program ini? Gimana caranya? Yang kesehatan ya Pak maksudnya ya? Iya. Jadi tadi sebelum saya sampaikan Pak, jadi BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan ini Pak, kita itu tidak saling menggantikan, tapi kita saling melengkapi Pak. Jadi memang setiap orang yang bekerja biasanya wajib punya 2 BPJS Kesehatan ya, Ketenagakerjaan ya. Karena apa? BPJS Kesehatan ini tidak menanggung apabila ada risiko kaitannya dengan pekerjaan Bapak. Jadi dia hanya menanggung sakit-sakit Pak yang dari dalam tubuh ya Pak, misalkan sakit batuk, panas, pilek, ibu-ibu misalkan melahirkan, itu pakainya kesehatan Pak. Tapi kalau yang ketenagakerjaan ini memang mengcover untuk kaitannya dengan pekerjaan. Kalau cuma punya BPJS Ketenagakerjaan pas sakit biasa, misalkan pusing, misalkan ginjal dan lain sebagainya, itu tidak bisa Pak pakai yang ketenagakerjaan, pakainya yang BPJS Kesehatan. Seperti itu. Betul Pak. Ini mungkin melengkapi dan ini menjadi pertama. Oke itu. Perlu salam berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu melengkapi dari pertanyaan abah-abah bapak di sini. Pertama, bahwa yang hadir di sini ini adalah para tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di perumahan ini. Jadi perlu ketahui bahwa ini yang karena ibu diundang oleh Jalajis, program ini adalah program keumatan. Artinya yang hadir ini dengan nanti kalau misalnya gamblang atau jelas kami terima penjelasan, kami akan berikan share informasi bahkan untuk mengajak warga untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang perlu ini dulu. Karena memang di sini kan ada persyaratan. Pertama, berkaitan dengan usia. Di sini usia ya mungkin 50% plus lebih dari ini kan di sini 65. Siap. Yang hadir di sini itu dan ada yang sudah 70 plus. Nah, kedua yang perlu kami sampaikan adalah ini berkaitan dengan mungkin kita fokus ke pekerjaan informal, karena memang yang formal kan otomatis di perusahaan atau di kantor sudah ya dibilang 80% sudah ikut kerjaan. Kaitannya dengan itu, misalnya yang sudah posisinya yang kerja formal, ikuti kegiatan ini, terus satu ketika, pertama ketika dia tiba-tiba PHK, bagaimana ininya? Dia PHK tempat pekerjaannya, artinya ke informal, artinya dia kan tidak tanggung lagi sama perusahaan ketika dia PHK. Kedua, yang yang masyarakat kita ini sebagian besar kita sampaikan inilah kategori posisi menengah ke bawah, ekonomi lemah. Nah, harapannya melalui Jalan JIS ini, kami ini sebagian besar pengurus Jalan JIS akan menjadi wali BPJS sebagian besar. Nah, kaitannya ada dua santunan yang kita ini, satu santunan kecelakaan kerja, kedua santunan kematian. Nah,
yang kami perlu pahami adalah berkaitan dua santunan ini. Oke, kalau tentang kecelakaan kerjaan nanti mungkin perlu alasan, kita memberikan alasan ke laporan ke ke rumah sakit dan lain-lain sebagainya, terutama ke BPJS. Yang kedua yang menjadi ini kita adalah santunan kematian ini yang perlu diperjelas. Dan di sini ada dua iuran kan, ada yang 18.600 sama ada yang 36.800 dengan syarat, ini ada syaratnya kan, minimal sekian bulan apa sekian tahun nih, 3 bulan, lebih dari 3 bulan posisinya. Nah ini yang perlu kami pahami, sehingga program ini harapannya nanti kami sebarluaskan ke masyarakat. Di sini Bu perlu tahu ada Pak RW dan sebagian besar Ketua RT, sebagian besar memang sesepuh atau tokoh masyarakat yang ada di perumahan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, saya malah bersyukur sekali nih Pak Anu pun diundang ke sini karena sudah banyak tokoh masyarakat ya Pak ya. Terima kasih juga sudah nanti ikut membantu kami Pak menyebarkan terkait dengan program jaminan sosial dan kerjaan. Karena jujur Pak, di BPJS Tenaga Kerjaan ini memang kita memang agak susah Pak untuk menyentuh segmen yang informal. Kalau tidak melalui bapak-bapak sekalian yang di sini, itu dia. Kalau untuk segmen yang formal, yang perusahaan itu otomatis Pak, karena mereka kalau sesuai dengan aturan, otomatis mereka akan langsung mendaftar ke kami, otomatis gitu. Nah, karena mereka terbentur aturan yang ada. Kalau yang kantor informal ini Pak, mengapa kita bilang sulit? Karena memang di sini tidak semua orang bisa menerima kita. Maka dari itu memang di sini kita perlu berkolaborasi Bapak dengan tokoh-tokoh masyarakat sekitar atau dengan mungkin yang rekan-rekan yang memang punya posisi ya di komunitas tertentu biasanya ya Pak ya, yang memang biasanya kita diajak Pak untuk mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan ini. Sebenarnya program jaminan sosial ketenagakerjaan ini beda dengan asuransi ya Pak ya. Kalau asuransi itu kan biasanya dia menargetkan keuntungan ya Pak ya. Kalau di kita memang yang tadi saya sampaikan itu nirlaba, karena sifatnya jaminan sosial ya Pak. Maka dari itu iuran yang kita berikan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan asuransi. Dan di kami ini Pak tidak ada seperti kalau asuransi kan memang harus ada misalkan tes kesehatan dulu ya sebelum mengikuti ya. Kemudian ada persyaratan tidak boleh sakit ini dan lain-lain ya. Kalau di kita tidak ada Pak. Yang memang di sini disampaikan memang ada batasan maksimal usia 65 tahun memang untuk pekerja yang informal. Nah, selepas dari itu memang tidak ada syarat ya Pak ya terkait untuk pesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Monggo Pak, izin Pak kalau misalkan memang bisa dibantu terkait dengan program kami disampaikan ke warga-warga sekitar. Saya yang berterima kasih ya Pak, karena alhamdulillah nanti teman-teman di sini bisa lebih paham terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan, karena familiarnya biasanya lebih ke BPJS Kesehatan Pak. Kalau Ketenagakerjaan kalau dari 100% mungkin masih 50% ya Pak orang-orang yang paham terkait kami. Jadi memang kalau untuk yang iuran di sini di brosur itu ada dua Pak, 16.800 dan 36.800. Bedanya apa? 16.800 itu 2 program Pak, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kerja. Jadi apabila ada risiko kecelakaan kerja atau risiko meninggal dunia, itu yang mengcover adalah BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran 16.800. Nah, kalau 36.800 di situ ada tambahan 20.000 untuk jaminan hari tua, JHT-nya, tabungannya Pak. Jadi untuk pekerja informal ini juga bisa nabung di BPJS Ketenagakerjaan sama seperti pekerja yang formal. Nah, yang mana nanti untuk tabungannya bisa diambil ketika si tenaga kerja itu memang sudah tidak bekerja lagi. Nah, justru kalau yang informal ini lebih fleksibel Pak. Ketika memang, karena kan yang memutuskan beliaunya bekerja atau tidak dirinya sendiri ya Pak ya. Kalau perusahaan kan harus resign dari perusahaan dan lain sebagainya. Yang memutuskan untuk tenaga kerja informal ini kita sendiri. Jadi kita misalkan nih memang mengambil JHT, berarti ya tidak dibayarkan iurannya aja misalkan ya Pak ya, sebulan berikutnya bisa pengajuan klaim untuk tabungannya. Seperti itu. Kemudian yang tadi ditanyakan juga terkait dengan kerja di perusahaan juga kerja di
informal ya Pak ya, misalkan ikut pengurusan ini, kemudian berhenti di perusahaan ya Pak ya, karena memang sudah resign atau misalkan PHK. Jadi memang untuk kepesertaan yang perusahaan Pak, kewajibannya memang hanya ketika si tenaga kerja itu bekerja di perusahaan tersebut. Selebihnya ketika yang bersangkutan berhenti bekerja, memang sudah gugur kewajiban beliau ya Pak untuk terdaftar di kita. Nah, karena memang yang mendaftarkan pun juga adalah si perusahaan. Biasanya perusahaan apabila ada karyawan yang masuk atau ada karyawan yang keluar, itu akan rutin melaporkan ke kami Pak, ke BPJS Ketenagakerjaan, karena itu mempengaruhi jumlah iuran yang mereka bayarkan nantinya. Nah, ketika misalkan beliaunya itu resign Pak dari perusahaan atau di PHK dari perusahaan, sudah tidak bekerja, berarti kan sudah tidak punya kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Itu akan dilakukan Pak, tenang saja nanti oleh perusahaan dan tentunya tidak ada tunggakan iuran. Kemudian beliau masih tetap aktif di pekerjaan yang informal. Nah, pekerjaan informal inilah yang nantinya bisa didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Apabila ada risiko. Satu, saya bicara yang informal. Misalnya tadi candukan tukang jual pentol. Tiba-tiba tengah ini dia berhenti jadi pentol, tetapi dia masih aktif untuk melakukan iuran. Yang saya tanyakan itu tadi jaminan kematian. Ya. Baik Pak. Jadi penjual pentol ini dia terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sudah tidak jualan pentol, tapi tetap aktif mengiur gitu ya Pak ya. Seharusnya memang yang wajib mengiur di kita itu berarti dia alih profesi atau apa Pak? Bukan, posisi tidak bekerja, posisi tidak bekerja. Masih tidak bekerja. Jadi sebenarnya kalau untuk di BPJS Ketenagakerjaan ini Pak, memang yang wajib terdaftar adalah yang wajib ya Pak, memang yang dia punya yang aktif bekerja. Tapi kalau kondisinya beliaunya memang ini sudah non aktif, maksudnya sudah tidak bekerja ya Pak, tapi dia tetap mengiur BPJS Ketenagakerjaan, otomatis untuk jaminan kecelakaan kerjanya tidak bisa dipakai Pak. Bukan. Karena kan dia yang saya tanyakan itu berkaitan sama dia tetap masih membayar tiap bulan masih membayar. Ketika beliau ya si ini peserta ini meninggal, bagaimana Pak? Dapat ini enggak? Santunan atau jaminan enggak? Berarti harusnya dapat untuk jaminan kematian ya Pak. Dapat. Karena kan dia masih aktif saat dia meninggal dunia. Seperti itu. Itu aja yang saya tanyakan. Lanjut ya. Jadi ketika pentol tadi nggak jualan lagi karena sakit dan maaf dan sebagainya, sementara dia tetap membayar, apakah berkaitan dengan kematian itu dikasih? Jadi gini Pak. Jadi gini. Ya, profesinya itu dua, satu pentol semuanya makan sudah selesai. Ya ini saya juga kalau seandainya kes-kes yang berbeda gitu, yang seperti ini, yang gitu. Jadi ada case yang berbeda ya Pak. Misalkan tadi yang berjualan pentol itu berarti ini sih Pak, apa namanya, tidak berjualan pentol itu kan ada beberapa macam sebab ya kadang-kadang ya Pak, karena memang karena dia sakit atau bisa karena dia memang alih profesi dan lain sebagainya ya Pak ya. Jadi kalau memang dia sakit biasanya ya Pak ya, harusnya ya Pak ya, ketika beliaunya itu tidak melakukan aktivitas pekerjaan, sudah gugur kewajiban dia untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan karena memang sudah tidak ada risiko di situ ya Pak ya. Nah, ketika memang yang bersangkutan masih aktif membayar, sedangkan posisinya itu sakit ya Pak ya. Artinya kan kalau sakit itu tidak ada kegiatan sama sekali ya Pak. Beliau itu tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, kecuali memang beliaunya itu memang dia alih profesi ya Pak ya, dia bekerja tapi sudah tidak berjualan pentol lagi, itu masih bisa Pak dilanjutkan iurannya. Tapi ketika memang dia sakit Pak dan sudah tidak memiliki aktivitas lain, baiknya dihentikan Pak iurannya. Kan sudah sampaikan tadi, ini program keumatan. Apabila kondisi lemah ini nanti rencananya pengurus Jalajis ini punya program untuk mengcover itu masalah iurannya. Yang ditanyakan adalah masalah jaminan kematiannya, apakah dapat? Itu aja ya pertanyaannya. Karena kami menyampaikan ke warga itu nanti ke masyarakat itu yang di sini itu perlu kepastian itu. Jangan sampai apa yang kami sampaikan ke masyarakat berbeda dengan ininya.
Siap Pak, nanti begini aja Pak, disampaikan aja ke teman-teman yang ada di lapangan bahwa kalau untuk meninggal dunia itu dipastikan dia meninggalnya saat aktif bekerja. Gitu nih Pak. Nah, kalau misalkan beliaunya itu misalkan tadi disampaikan berjualan pentol, tapi beliaunya sudah berhenti berjualan pentol, ganti usaha, masih tetap liur, nggak masalah Pak. Dia kan masih tetap aktif bekerja di masih punya pekerjaan lain. Tapi kalau misalkan dia berhenti dulu jualan pentol misalkan karena sakit, dia kan sama sekali tidak bekerja nih Pak, tidak aktif bekerja. Itu baiknya dihentikan saja. Karena jaminan di kita, baik itu jaminan kecelakaan kerja ataupun jaminan kematian, itu bisa diklaimkan apabila si pekerja itu memang dalam kondisi aktif bekerja. Aktif ya Pak, tidak dalam kondisi sakit. Berhenti bekerja karena sakit, seperti itu ya Pak ya. Kalau dia aktif bekerja, meskipun dia berbeda pekerjaan ya Pak, itu masih bisa tercover. Nanti disampaikan saja ke kita untuk perubahan jenis ini kita manusia. Apabila dia mendaftar di bawah 65 tahun, terus ketika masuk 65 tahun apakah program ini off? Masih lanjut Pak. Masih lanjut? Ya, jadi kalau misalkan daftarnya sebelum 65 tahun itu masih tetap bisa lanjut. Tapi kalau misalkan sekarang baru mendaftar tapi usianya 65 tahun itu sudah tidak bisa. Misalnya saya 64 tahun, 64 tahun sekian saya daftar. Saya tidak nunjuk apa. Kalau beliau tidak saya 64 sekian misalnya daftar. Nah, terus saya lanjut sampai 3 bulan. Sampai selesai saya ini. Masih tetap Pak, masih tetap bisa dibayar iurannya. Kecuali tapi kan tak bekerja. Masih tetap bekerja. Yang penting intinya tetap Bapak masih tetap bekerja Pak ya. Kita sepuh ya gimana kerja ya. Tapi kalau misalkan Bapak baru mau daftarnya sekarang usia 65 tahun, hari ini Pak, usia 65 tahun mau daftar langsung ketolak by sistem Pak. Udah nggak bisa diinput di kita. Tapi kalau 65 tahun kurang misalkan sehari, itu masih bisa Pak, asalkan sudah sebelum 65 tahun. Mohon maaf. Jadi mohon maaf untuk kami sampaikan bahwa program ini adalah program yang digagas oleh Yayasan Siswi Mekah. Jadi nanti peserta khususnya teman yang sudah dikolek apa itu tidak langsung daftar ke BPJS tenaga kerjaan, tapi akan kami yang mengentry. Jadi kamilah yang akan entry data itu, ya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan ke kami terkait form yang perlu disampaikan atau diisi. Kemudian apabila di luar yang sudah menerima dalam hal ini bukan di luar duafa, mungkin kami bisa bantu untuk menjadi satu dikolek di situ, ya dikolek di situ. Dengan iuran monggo. Nah, terus sekarang saya tanyakan adalah ini kan berbasis 1% dari upah minimal sehingga muncul 10.000. Apakah 16.000 itu bisa di-breakdown jadi 2 macam iuran? Artinya begini, katakanlah kan dari kami 1.000, saya bilang, saya pendapatan saya rata-rata sebulannya 3 juta misalnya. Sehingga dari yang bersangkutan bayar menambah 20.000 untuk interaksi, tidak boleh. Mau bayar sendiri gitu ya berarti ya Pak? Tapi lewat kami, di kami itu ada yang preminya 16.800 bagaimana itu, tapi ada yang merasa bahwa pendapatannya lebih dari 1 juta dan itu flat, katakanlah begitu, walaupun informasi rata-rata gitu. Kemudian itu kan hitungannya tadi kan 1% dari pendapatan rata-rata sebulan. Nah kalau misalnya pendapatan rata-rata 2 juta sekitar, kemudian menambah 10 juta menambah sendiri, jadi risikonya bagaimana premi yang dibayarkan bisa nggak? Bisa sih Pak, itu nanti tergantung dengan pelaporan upahnya berganti. Tapi rata-rata memang kalau untuk yang BPU itu biasanya pakai yang flat ya saudara. Tapi kalau misalkan memang Bapak mau disesuaikan upahnya, juga bisa. Atau misalkan ini kan mau didaftarkan yang 2 program 16.800, tapi ada juga yang tabungan Pak. Jadi bisa disesuaikan dengan masing-masing permintaan masing-masing. Gitu. Waalaikumsalam. Mirip-mirip tapi ya. Sebenarnya saya agak bahasa yang agak sudah dengan tadi intinya keterkaitan. Saya pertanyaan dari hampir
Kalau saya prakteknya ini ya, memperbaiki kaca tukang. Saya hanya berjalan perbaiki tiang itu, jatuh, sakit, kena luka. Luka ini bukan sakit biasa, ada juga. Nah kemudian saya akhirnya maaf nggak ada. Itu apa dikaitkan atau beda? Itu satu. Kedua, lembaga Aziz yang mau memperhatikan seperti ini. Terima kasih atas berkaitan dengan praktek-praktek kejadian di lapangan ini sangat penting. Dengan jujur di depan, kita juga mau jujur. Karena kejadian penting untuk saya sebagai anggota kawanan saya, ada kecelakaan yang di luar jam kerja. Ini kan nggak ada keterkaitannya. Dia jujur juga. Jadi itu laporan, ya. Setelah ada kejadian memang di anggota kawan saya, dia bekerja di luar jam 9 malam, kecelakaan. Kemudian akhirnya kami membantu untuk kesehatan. Kan tidak ada kaitannya. Itu sudah tegas, makanya kita juga menjelaskan kepada warga biar sepaham. Terima kasih Pak Irwi. Jadi memang kalau untuk yang tadi Bapak sampaikan memang mirip-mirip asuransi tapi kan gitu ya Pak ya. Jadi memang kalau untuk yang bedanya mungkin agak tadi Bapak kan profesi juga sebagai tukang mungkin ya Pak ya, selain sebagai pengurus kepala tukang ya. Siapa namanya tadi kan? Saya Pak. Oh sampun. Tapi ya tadi prakteknya masih saya pengen coba aja, tapi saya kan keterkaitan soalnya. Nah, kalau saya jalan pernah saya, mungkin kecelakaan. Nanti setelah mendengar kata bilang ada gaji segala macam, apa ya manis banget rasanya, ya nggak apa-apa. Kalau memang benar positif seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada. Ketika saya nggak mampu bayar iuran atau saya bayar iuran karena saya nggak bekerja, itu saya dapat. Kalau keterkaitan ya. Iya, jadi memang kalau kita itu kan tadi saya sampaikan ke Pak Ali kalau memang ada pekerjaan yang di luar razisme ini bapak-bapak di sini punya pekerjaan sampingan seperti Pak RW mau disampaikan Pak supaya bisa tercatat by sistem karena yang kita cover kan sesuai dengan pelaporan pekerjaannya di kami misalkan sebagai mahasiswa juga sebagai tukang. Nah di kita ini Pak terkait dengan resiko kecelakaan kerja yang tadi Bapak sampaikan memang kalau untuk yang BPJS Ketenagakerjaan itu tadi luka ya Pak, bukan sakit ya, luka ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini Pak memang biasanya itu dikarenakan adanya roda paksa dari luar, mau itu benturan atau misalkan tabrakan, biasanya itu masuknya di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dari dalam tubuh itu masuknya kesehatan, misalkan jantung, pilek, ginjal, biasanya itu masuknya BPJS Kesehatan. Kalau di kita memang karena adanya roda paksa Pak, dari luar Pak biasanya kita ya. Nah, benturan, hantaman, biasanya itu kita di BPJS Ketenagakerjaan. Yang biasanya kecelakaan kerja itu mengakibatkan seperti yang disampaikan oleh Pak Irwi tadi, luka ya Pak ya. Nah itu yang biasanya di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang dibawa ke rumah sakit biasanya yang ditanggung oleh pihak rumah sakit disampaikan aja kecelakaan kerja. Tapi perlu digarisbawahi juga Bapak di sini terkait dengan kecelakaan kerja. Memang di kita itu yang tadi saya sampaikan untuk kecelakaan kerja itu di-cover apabila ada hubungannya dengan pekerjaan. Karena apa Pak? Karena untuk klaim kecelakaan kerja di sini di kita juga ada timnya sendiri Pak, khusus untuk klaim jaminan kecelakaan kerja. Di mana apabila ada yang tidak sesuai atau memang ketika pelaporan di rumah sakit dengan penyampaian kita berbeda, nah itu nanti tim itu yang akan melakukan cek lapangan, cek kasus di kami. Maka dipastikan kecelakaan kerja itu betul-betul adalah kecelakaan karena pekerjaan, bukan di luar pekerjaan. Kalau kaitannya dengan jam pekerjaan Pak, betul tadi yang disampaikan, memang kita sesuai dengan sesuai dengan pekerjaan masing-masing ya Pak ya. Kalau memang pekerjaannya itu memang harus 24 jam, karena kan satpam kadang 24 jam ya Pak ya, karena dia ada shift malam, ada shift pagi juga. Nah itu bisa tercover di kita Pak, asalkan tadi kata kuncinya memang beliau itu sudah melakukan aktivitas pekerjaan. Kalau
di luar itu, ya itu tidak bisa tercover. Yang di luar itu berarti yang cover adalah BPJS Kesehatan, seperti itu nih Pak. Jadi memang pengcoverannya berbeda. Ketenaga kerjaan sendiri, BPJS Kesehatan sendiri, supaya tidak ada apa ya Pak, salah cover di sini. tetap nantinya dapat ketika ada. Oh, ketika tidak. Jadi gini Pak, ketika mengalami kecelakaan kerja, kemudian lanjut meninggal dunia, itu akan langsung jadi satu dengan kecelakaan kerjanya tadi Pak. Jadi namanya kecelakaan kerja meninggal dunia, seperti itu. Jadi meninggal dunia yang diakibatkan karena keberlanjutan dari kecelakaan kerja yang Bapak alami ya Pak, itu santunannya lebih besar daripada meninggal dunia karena biasa. Misalkan karena sakit atau kecelakaan di luar pekerjaan, itu santunannya lebih besar Pak. Karena untuk kecelakaan kerja meninggal dunia itu biasanya kita berikan sebesar 48 gaji yang terlapor. Jadi 48, kalau gajinya 1 juta berarti didapatkan 48 juta. Kalau gajinya 2 juta berarti dikalikan gajinya itu tadi. Tapi kalau kecelakaan di luar pekerjaan, nah di sini santunannya kita berikan 42 juta rupiah. Seperti itu. Jadi selama itu masih ada keberlanjutan ya Pak dari kecelakaan kerja yang Bapak alami, kemudian misalkan mengakibatkan meninggal dunia, itu tercover tetap Pak di BPJS Ketenagakerjaan yang namanya di kita itu namanya kecelakaan kerja meninggal dunia. Seperti itu. Ketika tadi ditanyakan Pak RT tadi yang membayar, yang selalu berarti hilang. Yang iuran yang sudah dilakukan hilang. Jadi yang perlu digarisbawahi juga ya Pak, untuk pekerja informal ini beda dengan perusahaan. Kalau yang perusahaan ketika Bapak tidak membayar iuran berarti ada tunggakan iuran. Kemudian kalau untuk yang pekerja informal ini Pak, ketika Bapak tidak membayar memang tidak ada tunggakan Pak. Cuman perlindungannya yang off. Jadi kalau tidak ada secara otomatis Pak. Jadi misalkan tidak dibayarkan ketika ada resiko tidak bisa tercover. Selama dibayarkan iurannya, kalau ada resiko bisa tercover. Maka dari itu untuk kecelakaan kerja untuk yang informal ini Pak, gajinya harus rutin dibayarkan. Biasanya kalau di kita karena iurannya kecil ya Pak, 16.800, kita bisa membayarkan iurannya langsung selama misalkan 6 bulan sekalian, 3 bulan, atau bahkan setahun. Itu untuk mengantisipasi kelupaan pembayaran iuran. Biasanya kan bukan nggak membayar, lupa kadang ya Pak ya untuk membayar iurannya. Biasanya sih pas setiap bulan. Tapi kalau ini ada yang mengorganisir ya Pak, misalkan di sini kan ada pengurusnya, pasti kan nggak lupa ya rutin pembayaran setiap bulannya. Seperti itu. Keterkaitan saya dengan Pak RT ini sudah dimasukkan dalam sistem desa asuransi ketenaga kerjaan. Nah kan tumpuk ini bagaimana supaya mungkin hanya satu aja bisa menikmati. Mungkin begitu ya. Nanti desa bayar kita juga bayar. Gimana caranya? Jadi memang khusus untuk RT RW ya Pak, itu memang dianggarkan oleh pemerintah daerah Pak dan dibayari untuk program jaminan sosial ketenaga. Di mana memang kalau untuk RT RW ini Pak terdaftarnya di kita itu segmen yang formal Pak. Jadi bukan masuk yang informal. Jadi selama memang Bapak bekerja menjabat sebagai RW atau RT di sini, apabila ada resiko kaitannya dengan pekerjaan Bapak sebagai RT RW itu bisa tercover di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, cuman untuk pekerjaan RT RW ini dengan pengurusan Lazisno dan misalkan Bapak di sini punya pekerjaan sampingan lain misalkan pedagang dan lain sebagainya itu tidak bisa digunakan Pak kartunya. Itu khusus untuk pekerjaan Bapak sebagai RT RW. Nah, karena yang cover oleh Pemkab itu hanya untuk pekerjaan RT RW saja Pak. Di luar itu formal Pak maksudnya karena memang ada pemberi kerjanya. Pemberi kerjanya kan pemerintah daerah ya Pak ya. Nah, itu di cover dan dibayari oleh pemerintah daerah. Nah, untuk yang ini kan memang sifatnya informal ya Pak. Bapak sebagai pengurus atau punya pekerjaan sampingan lain misalkan sebagai pedagang itu beda dengan yang RT RW itu tadi. Jadi tetap bisa didaftarkan. Berarti kartunya 2 ya? Tadi kan aturan
BPJS tenaga kerjaan sama BPJS kesehatan kayaknya beda ya. Kalau BPJS tenaga kerjaan, kalau kita berhenti 1 bulan pun itu kan selesai, nggak ada tunggakan. Tapi kalau BPJS kesehatan kayak kita itu hutang, nunggak gitu loh. Iya Pak. Ini untuk pesertaan yang mandiri ya Pak, kita ya, yang mandiri ya. Perusahaan kan perusahaan, begitu lepas kan mandiri. Mandiri begitu, ya namanya kondisi, nggak dibayar itu akhirnya kita ketagih terus. Lipat-lipat akhirnya, kayak utang gitu loh. Iya Pak, sebenarnya kalau untuk yang kesehatan tenaga kerjaan memang berbeda ya Pak. Cuman di sini saya jelaskan dari segi pemahaman di awal ya Pak ya. Jadi kalau untuk BPJS tenaga kerjaan, memang yang wajib menjadi peserta adalah pekerja Pak. Selama dia tidak bekerja berarti dia wajib menjadi peserta. Ketika si pekerja informal ini tidak membayarkan, biasanya kita anggap tidak bekerja berarti sudah non-aktif ya Pak. Untuk yang BPJS kesehatan ini yang wajib menjadi peserta itu adalah seluruh masyarakat Indonesia Pak, mulai dari bayi sampai dengan lansia ya Pak. Yang mana artinya di BPJS kesehatan ini memang tidak boleh non-aktif Pak. Jadi iurannya tetap jalan meskipun Bapak tidak membayarkan. Makanya itu ada tunggakan. Kalau di kita kewajibannya kan hanya ketika bekerja Pak. Kalau sudah tidak bekerja kan berarti tidak bayar. Nah kalau di kesehatan kewajibannya itu seumur hidup Pak sampai dengan meninggal dunia. Makanya di situ kenapa muncul tunggakan iuran. Seperti itu sih Pak. Mungkin penjelasannya ya Pak kalau terkait dengan kesehatan. Gitu. Mohon maaf, ini mungkin waktu juga ini. Kalau masih ada pertanyaan satu gelas tapi sebelum ada lanjut ke pertanyaan, apakah tidak ada diskresi? Artinya begini, ketua kami itu kan sangat aktif, bahkan punya rekan kerja, punya bisnis di Gedangan, yang hampir setiap hari itu PT di Gedangan itu. Nah, kan kasihan kalau misalnya sewaktu terjadi apa-apa, katakanlah kami ini mengajukan surat resmi permohonan untuk khusus untuk beliaunya bisa dimasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan walaupun usianya lebih dari 65 dengan surat resmi itu. Itu by sistem soalnya Pak. Jadi kalau untuk yang pekerja informal pun nggak bisa Pak. Kalau mau didaftarkan untuk yang usia lebih di atas 65 tahun itu bisa untuk yang pekerja formal Pak. Kalau yang pekerja formal kita tidak ada batasan usia. Selama dia bekerja bisa didaftarkan. Tapi kalau ini kita terkendala sistem Pak. Iya. Kalau yang pekerja formal karena memang di situ ada yang bertanggung jawab ya Pak si perusahaan. Jadi memang beliau itu dipekerjakan oleh si perusahaan. Tapi kalau yang bekerja informal memang nggak bisa Pak. Dari sistem memang kita langsung tertolak. Ini yang saya tanyakan mengenai jaminan kecelakaan dan jaminan kematian itu bisa diklaim ketika kita ikut di bulan keberapa atau tahun. Untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini Pak bisa diklaimkan ketika Bapak sudah aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Misalkan hari ini daftar, hari ini bayar, itu sudah aktif Pak. Apabila ada resiko bisa langsung tercover. Cuman Pak sedikit mungkin yang belum saya sampaikan tadi untuk yang jaminan kematian Pak. Jaminan kematian khusus yang pekerja informal ini Pak, di 3 bulan pertama apabila ada resiko meninggal dunia yang didapatkan hanya biaya pemakaman saja 10 juta. Bukan 42 juta, 10 juta biaya pemakaman saja. Baru di bulan keempat apabila meninggal dunia dapat full yang 42 juta. Jadi ada masa 3 bulan. Kalau tetap dapat Pak, tapi untuk biaya pemakamannya saja. Itu untuk yang jaminan kematian. Di bulan keempat, kalau misalkan ada yang meninggal dunia, itu sudah full dapat. Jadi minimal pesertanya 3 bulan, itu baru dapat full di bulan keempat. Di bulan 1 sampai 3 itu hanya dapat biaya pemakaman saja 10 juta. Untuk yang jaminan kecelakaan kerja, ketika misalkan Bapak terdaftar sekarang mengalami kecelakaan kerja misalkan nanti sore, itu otomatis pengcoverannya sama Pak seperti yang ikut 10 tahun. Sama aja Pak. Yang penting aku yang jadi peserta. Meninggalnya itu karena meninggalnya karena sakit,
itu adalah di cover Pak. Jadi kita masih tetap tercover. Jadi meninggal dunia itu ada dua jenis ya. Meninggal dunia karena kecelakaan kerja, meninggal dunia misalkan karena di luar kecelakaan kerja misalkan karena sakit. Nah, meninggal dunia karena dua-duanya itu di cover Pak. Hanya nanti santunannya yang berbeda ya. Nah, kalau meninggal dunia karena kecelakaan kerja biasanya santunannya lebih besar Pak. Karena dia ya karena pekerjaan meninggalnya ya biasanya 8 kali gaji yang dilaporkan ke kami. Tapi kalau meninggal dunianya di luar pekerjaan, misalnya karena sakit meninggal dunia itu tercover di kita Pak, 42 juta tadi. Tapi setelah 3 bulan ya Pak ya, dua-duanya dapat Pak. Mau meninggal dunia misalkan karena bunuh diri pun itu tercover Pak. Asalkan kalau bunuh diri meninggalnya di cover Pak, asalkan sukses. Iya Pak, biasanya ada yang nggak sukses nggak jadi dapat Pak. Ini saya ada teman satu ya. Teman ini bekerja, jelas bekerja ada PT ada gaji. Cuman dari PT tidak didaftarkan ke BPJS-nya. Nah, kalau mau daftar informal bisa enggak? Nah, tapi alasannya apa itu? Karena punya PT, tapi PT-nya yang nggak mau mendaftarkan aja gitu loh. Tapi kita ingin gitu loh. Misalnya saya ingin ikut informal itu, kayak apa? Itu yang biasanya sering kita juga dengar dari tenaga kerja yang memang untuk perusahaannya belum patuh ya Pak ya. Kita masuk perusahaan belum patuh Pak. Jadi kalau untuk tenaga kerja yang seperti itu memang dilematis ya Pak ya. Dia ingin ikut tapi perusahaannya nggak mau, nggak patuh ya Pak. Sebenarnya untuk tenaga kerja itu Pak, memang wajibnya itu harusnya didaftarkan oleh si perusahaan. Karena dia bekerja di bawah perusahaan, atas nama perusahaan dan digaji oleh perusahaan. Harusnya masuk segmen yang formal. Ketika perusahaan tidak meng-cover, otomatis dia tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Nah, gimana kalau terjadi risiko kecelakaan kerja atau risiko meninggal dunia? Harusnya si tenaga kerja itu bisa menuntut perusahaan karena kecelakaan kerja maupun meninggal dunia itu Pak, harusnya perusahaan itu memberikan sama persis seperti apa yang BPJS Ketenagakerjaan berikan. Kalau memang tidak mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan Pak, semua biaya perawatan pengobatan santunan kalau meninggal dunia berarti intinya tidak bisa. Tidak bisa karena apa? Kalau didaftarkan secara mandiri Pak, sedangkan beliaunya bekerja di perusahaan, apabila terjadi risiko kecelakaan kerja tidak bisa tercover Pak, karena sudah salah segmen Pak, salah segmen, dan itu di bagian pelayanan kita itu tertolak. Ini harusnya masuk segmen yang informal, tapi kenapa didaftarkan di yang informal? Itu sudah salah di awal. Makanya kenapa ketika ada yang seperti itu kita tidak serta-merta ya udah daftar mandiri aja, tidak bisa Pak. Jadi tetap harus didaftarkan melalui perusahaan. Mungkin dari pihak BPJS Ketenagakerjaan bisa membantunya dengan nanti di instansi perusahaannya kita bisa menyurati Pak. Yang pertama, menyurati terkait dengan kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke kami. Karena di kita ada proses ya Pak. Pertama penyuratan surat peringatan. Surat peringatan nanti kita ada kunjungan beserta pengawasan sampai nanti di ujung mungkin ada pemanggilan di kejaksaan. Nah itu adalah upaya-upaya kami untuk supaya si perusahaan bisa mendaftarkan si tenaga kerja. Selama berlangsung proses itu, apabila terjadi risiko seperti yang tadi saya sampaikan, si perusahaan itu wajib membayarkan sesuai minimal ya Pak, sesuai dengan apa yang BPJS Ketenagakerjaan bayarkan, baik itu dari tenaga kerja maupun dari kematian. Itu tenaga kerjanya kalau tahu bisa membantu perusahaan Pak harusnya seperti itu, karena itu sudah diatur di undang-undang. Cuma resikonya kalau kita minta itu ya kata tadi PHK. Nah, itu Pak. Ya apa Pak, disampaikan aja di perusahaan apa, karena kan kita juga tidak akan menyebutkan nama ya Pak. Nah, biasanya kita akan pertama bersurat dulu nih ke perusahaan ini. Nah, perusahaan surat pertama belum ada tanggapan, kita kasih ke bulan kedua. Bulan kedua belum ada tanggapan, biasanya kita kunjungan dulu Pak. Itu lintas kabupaten bisa bikin surat. Biasanya sih yang menyurat itu di BPJS Ketenagakerjaan setempat sih Pak.
Kalau Nah kita kan orang Sidoarjo nih, sedangkan PT-nya ada di Surabaya. Oh. Kayak apa? Nanti disampaikan aja Pak, dikomunikasikan dengan yang di Surabaya. Karena biasanya kan kita kunjungan juga dengan disnaker setempat, pemanggilan kejaksaan dengan kejaksaan setempat ya Pak. Nah kalau misalkan perusahaan di Surabaya kita kan kunjungan dengan disnaker di sini juga nggak pas ya Pak. Nah baiknya langsung di daerahnya masing-masing. Karena kan kita punya wilayahnya sendiri juga ya Pak. Kalau yang di Sidoarjo saya sendiri memang khusus yang wilayah Sidoarjo. Gitu. Coba Pak dikomunikasikan saja ke kantor kami aja, karena biasanya dari kami pun juga tidak akan membocorkan nih siapa yang menginfokan ke perusahaan. Jadi disampaikan saja ini tenaga perusahaan tidak mendaftarkan perusahaannya, belum terdaftar. Ya langkah pertama biasanya kita bersurat dulu, langkah pertama kedua hubungan selama pengawas dan lain sebagainya. Itu Pak. Oke. Siap. Terakhir. Minimalnya tidak sih Pak, itu sebagai dasarnya saja. Karena tidak wajib harus 1 juta. Jadi 1 juta itu sebagai sama seperti UMK ya Pak. UMK itu kan sebenarnya hanya sebagai dasar upah yang harus dibayarkan setiap kabupaten kota ya Pak, penggajian, dasar penggajian. Cuma rata-rata kan di setiap daerah kadang kan tidak membayarkan sesuai itu ya Pak. Misalkan contoh, saya ada pesertaan guru TK Pak. Guru TK itu upahnya biasanya itu rata-rata 300.000, ada 500.000 ya Pak. Pelaporan beliaunya itu tetap, karena dia formal ya Pak, tetap UMK setempat. Karena apa? Itu hanya sebagai dasar perhitungan upahnya aja. J, 1 juta Pak, supaya apabila ada resiko, meskipun upahnya mereka, misalkan guru TK itu di bawah 300 juta, minimal kalau ada resiko, apa yang mereka dapatkan sesuai dengan UMK kita Pak. Oh ya. Kamu Pak bisa dikatakan J. Mungkin secara pesannya yang mungkin bisa Pak, kalau itu kan berarti sebenarnya dia punya pekerjaan ya Pak. Cuman sepertinya kan pemilik kosan kadang tapi kan beliaunya tetap ngejakin kan Pak setiap saat ke kosan. Misalkan belanja kebutuhan buat kosannya itu kan juga masuk ke dalam aktivitas dia sebagai pemilik kosan Pak biasanya gitu. Selama memang itu ada masalah nggak apa-apa Pak, tetap bisa didaftarkan ke kita. Gitu. Misalkan kita juga kalau mau buat masjid itu ada juga ya Pak. Itu juga bisa didaftarkan di kami di BPJS Kerjaan. Gitu. Klaim atau pembiayaan ketika kecelakaan itu kan akan dibayar atau bisa reimburse ketika itu bukan rumah sakit yang dituju oleh BPJS betul ya. Nah, apakah harus rumah sakit misalnya karena mendadak yang terdekat itu di Sukabuntung. Apakah Sangkal Suntung itu masuk kategori yang bisa diklaim ataupun masuk rumah sakit? Nah itu karena memang dari beberapa pengamat ternyata tidak bisa. Apakah ini benar gitu? Yang kayak gitu. Siap Pak, itu bagus sekali pertanyaan. Saya sampaikan itu. Jadi Pak, memang kalau untuk pengkafalan di BPJS Ketenagakerjaan itu semuanya harus medis ya Pak ya. Ketika memang terjadi risiko kesalahan kerja, masuknya rumah sakit tidak kerjasama, misalkan ada klinik kecil atau misalkan puskesmas yang memang belum kerjasama, nggak apa-apa Pak, sementara di situ pengobatan penanganan awalnya ya. Tapi kita
nggak apa-apa penanganan awal misalkan membersihkan luka dan lain sebagainya itu nggak apa-apa, tapi tetap minta dirujuk ya Pak ya untuk pengobatan lanjutannya. Nah, ketika dia dibawa ke sangkal putung itu yang tidak di-cover Pak oleh BPJS Tenagakerjaan karena itu non medis. Ada Pak kejadian beliaunya itu jatuh dari motor Sleo ya Pak ya, yang dibawalah ke sangkal putung. Kalau sudah penanganan pertama di sangkal putung, untuk seterusnya tidak bisa tercover di kami Pak. Karena apa? Karena ditakutkan adanya penyakit tambahan lain diakibatkan karena kegiatan sangkal putung itu tadi ya Pak ya. Karena bisa jadi kan memperparah atau malah semakin memperburuk keadaannya si pasien itu tadi. Jadi nggak bisa ya Pak, nggak boleh ya kalau terjadi kecelakaan kerja tidak boleh dibawa ke yang medis, mau itu dibawa ke sangkal putung atau apa lagi yang medis itu Pak, paranormal. Nah itu nggak boleh ya Pak ya, harus ke yang medis, ke rumah sakit atau klinik terdekat. Nanti penjaga toko bisa Pak. Kaitannya waktu, tempat dan perjalanannya, ya bahasanya di kantor. Ya, lihat waktunya, tempat kejadiannya. Kalau penjaga toko itu gini Pak. Yang pertama penjaga toko itu bisa didaftarkan. Kalau ada kegiatan aktivitas yang kaitannya dengan pekerjaannya itu boleh. Di rumah atau di luar Pak? Di tokonya di Jawabkan kepada seseorang, baik dia perjalanan dia memang ada kecelakaan terbakar. Iya, jadi memang kayak selama itu ada kaitannya sama pekerjaan, bisa Pak terdaftar di pekerjaan. Seperti itu ya Pak ya. Sama ini lagi Pak, mungkin terkait kecelakaan kerja yang belum saya sampaikan. Jadi berangkat kecelakaan kerja itu covernya kan pas berangkat kerja, di tempat kerja sama kembali lagi ke rumah. Misalnya kalau dari misalkan kerjanya di Taman Pinang misalkan ya Pak ya, biasanya berangkatnya dari satu arah ya misalkan Pak, lewat rute A, pulangnya lewat rute A juga. Yang di-cover apabila terjadi kecelakaan kerja adalah ketika kecelakaan kerja itu terjadi di rute yang wajar dilalui, yang sering dilalui Pak. Tapi ketika misalkan Bapak dari kantornya Bapak ya, misalkan di Taman Pinang, mampir dulu cangkruan sama teman ke Kuburan misalkan Pak, ke aplikasi Kuburan, baru pulang ke rumah, nah itu nggak tercover ya Pak ya. Jadi harus sesuai dengan rute. Kalau misalkan Mbak, ini rutenya ternyata ditutup Mbak, saya harus pakai rute lain, nggak masalah. Silahkan pakai rute lain karena alasan tadi ditutupnya rute itu tadi. Harus sesuai dengan jalan yang rutin di ini ya Pak. Kalau mampir-mampir nggak diperkenankan. Jadi misalkan pulang ada tuh kemarin itu kecelakaan kerja Pak, perusahaan buruh pabrik. Dia itu info dari perusahaannya itu pulangnya jam 4 sore kok Mbak. Jadi bubaran pabriknya itu jam 4 Pak. Cuman setelah pas pelaporan kecelakaan kerjanya itu jam 11 malam. Loh, setelah dikonfirmasi ke perusahaan kok jam 4 sore kecelakaannya jam 11 malam. Ternyata pulang dari kantor itu tadi Pak, beliaunya nggak langsung pulang, nongkrong dulu di warung kopi dekatnya kantor sampai jam 11 malam. Nah, itu kan tidak ada kaitannya sama pekerjaan ya Pak, tidak Iya, mau tanya secara penjelasan baik dan bagus ya. Yang saya tanyakan waktu kecelakaan ataupun itu berkas-berkas apa yang disiapkan? Nah, terus kedua, kadang berkas itu sekarang itu online. Yang mengurus itu ketika di BPJS sudah dihadang satpam. Daftarkan dulu Pak keperluannya apa itu mempersulit yang terjadi saat ini. Itu gimana itu penjelasan berkas-berkasnya itu supaya kita mudah mengkomplain korban supaya dana itu keluar atau apapun bisa, karena sekarang sistemnya online. Satpam menanyakan detailnya apa yang diperlukan, apa yang perlu kesini karena apa-apa. Kalau memang suruh daftar dulu biasanya secara online. Kalaupun itu
ganti rumah sakit atau apapun juga sekarang online semua. Gitu Pak. Jadi Ya. memang jadi kalau untuk kita memang kenapa banyak online-nya karena itu untuk mengurai antrian sebenarnya Pak ya, supaya tidak membludak. Tapi yang online itu biasanya lebih klaim JHT Pak, tabungan. Kalau untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu tetap dilayani di customer service kami. Pemberkasan yang wajib untuk dilengkapi itu, yang pertama itu ada pelaporan JKK tahap 1. Biasanya kalau kejadiannya masuk rumah sakit kerjasama, untuk checklistnya itu biasanya sudah dikasih oleh rumah sakit Pak. Bapak tinggal mengisi. Tahap 1 itu biasanya isinya kronologis kejadiannya seperti apa Pak. Misalkan pas berangkat kerja ngantuk, misalkan seliwer, misalkan jatuh di jalan, misalkan itu dijelaskan di situ Pak. Jadi kronologis kecelakaan kerjaannya seperti apa, misalkan berkas-berkas yang perlu dilengkapi, KTP, KK, kartu dan lain sebagainya. Biasanya checklistnya sudah dikasih oleh rumah sakit yang kerjasama tadi. Kalau itu kerjasama ya Pak ya. Tapi kalau itu rumah sakit tidak kerjasama, yang tadi saya sampaikan tetap itu reimburse, tapi tetap kita dirujuk ke rumah sakit kerjasama. Nah untuk klaim yang di rumah sakit pertama ini, nanti formulirnya nanti saya kasih aja Pak. Di sini kan mungkin melalui Pak Ali ya, formulir yang perlu dilengkapi tahap 1 dan checklist kelengkapannya nanti saya infokan ke beliau. Nah kalau tidak kerjasama, memang pelaporannya harus ke kantor cabang terdekat Pak ya. Jadi nanti langsung kantor bilang aja mau lapor jaminan kecelakaan kerja tahap pertama gitu Pak. Karena kalau jaminan kecelakaan kerja itu tidak online Pak, harus offline, semuanya langsung ke CS. Kalau yang offline itu biasanya untuk yang klaim tabungan, jaminan hari tua. Kalau yang kematian atau yang kecelakaan kerja itu semuanya offline. Jadi ada antriannya sendiri gitu Pak. Ya, jadi nanti dibilang siapa mau antri mau klaim jaminan kematian atau jaminan kecelakaan kerja, pelaporan tahap 1 itu bisa nanti diakomodir ya Pak ya. Kalau untuk yang offline yang JHT gitu. Supaya apa sih, kalau klaim itu kita lebih gampang karena yang orang kita ya atau saudara kita kan nggak tahu alur-alurnya atau apa berkas-berkasnya itu, supaya kita mudah. Siap. Dari dialisis kan juga perlu juga data-datanya itu apa. Oke, siapa? Nanti mungkin kurang lebihnya seperti itu alurnya. Apa nanti kalau misalkan di sini kan ada koordinatornya mungkin dengan Pak Atalian Sinten. Nah, nanti bisa berkoordinasi dengan Bapak, nanti Pak Ali yang akan koordinasi dengan saya. Pak ini ada kecelakaan kerja. Nah, nanti karena kalau untuk yang penerima upah ini Pak, kalau yang perusahaan memang ada penjemputan secara online by sistemnya mereka ya Pak ya. Kalau yang ini kan informal Pak, informal memang tidak ada sistem online-nya Pak. Nah, jadi memang harus pelaporan secara manual dengan kantor cabang. Itu ya Pak. Kalau perusahaan memang ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar.
karena sudah sampun zuhur dan alhamdulillah terima kasih banyak luar biasa beliaunya dari jam 9 sampai jam 11 sampai setengah 12 luar biasa sekali waktunya. Dan untuk nanti segala sesuatunya mungkin ngapunten untuk data bisa kami kolek karena data sudah masuk ke kami, nanti tinggal kami input sebagaimana yang sudah dimasukkan ke kami. Sampai saat ini datanya ada 12 yang masuk untuk BPJS Ketenagakerjaan. Tapi ada 2 orang sepertinya sudah overtime, sudah lebih dari usia 65 sepertinya. Abah Arif RT 23 kan sudah lebih gitu. Hah? Lebih. Saya juga belum lihat. Mungkin Mbak, punten karena waktu aja, nanti internal jelajah saja kita bahas masalah itu. Cuman beliau ini enggak, ini hanya untuk kesimpulan nanti. Jadi nanti kami yang akan input data, yang akan store. Sementara ini hanya ada 12. Yang lainnya kalau mau ikut silakan bisa mandiri. 26 mungkin bisa menggantikan yang kalau gambar tadi. 26 kelihatannya ada 3. Ada 2 apa 3? 2. Kalau ini satu lagi kalau ini aku seperti ini kok. Gimana kalian dilanjut? Monggo untuk agar pertemuan ini penuh barokah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Mukti. Dan nanti hal-hal yang lain kalau misalnya Ibu Nina tidak ada acara, monggo bisa konsentrasi sebentar sampai sekali mungkin sholat dulu atau gimana. Kalau ada acara mungkin bisa ini nanti bisa lewat kami kalau ada yang perlu ditanyakan. Dari kami sebagai pengurus, terima kasih atas kelawaannya dan mohon maaf apabila dalam menyiapkan tempat konsumsi dan yang lain sebagainya ada yang kurang berkenan. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas kehadiran Ibu Rina sudah menjelaskan begitu panjang lebar dan gamblang. Terima kasih yang difasilitasi oleh Jalal Aziz, ya Pak Hamid, Pak Tarik dan Pak Bambang. Itu mari kita tutup dengan doa agar senantiasa Allah mempermudahkan langkah kita berkam dalam kita Ustaz Jalal Aziz. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wal kafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sa'dili sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'i wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khair ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Apa nano? Tahu sing nang